bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Dalam merancang pengujian atas rincian saldo untuk piutang usaha, auditor harus memenuhi masing-masing tujuan audit yang berkaitan dengan saldo piutang. Metodologi untuk merancang pengujian atas rincian saldo di mana terdapat 3 tahap. Tahap yang pertama yaitu mengidentifikasi risiko bisnis klien yang mempengaruhi piutang usaha, menetapkan salah saji yang dapat ditoleransi dan menilai risiko inheren untuk piutang usaha, menilai risiko pengendalian untuk siklus penjualan dan penagihan. Sedangkan tahap kedua yaitu merancang dan melaksanakan pengujian, pengendalian, dan pengujian substantif atas transaksi untuk siklus penjualan dan penagihan. Dan tahap ketiga yaitu merancang dan melaksanakan prosedur analitis untuk piutang usaha, merancang pengujian atas rincian saldo piutang usaha untuk memenuhi tujuan audit yang berkaitan dengan saldo, di mana ada prosedur audit, ukuran sampel item yang dipilih, dan penetapan waktu. Apa ya tujuan audit yang berkaitan dengan saldo piutang usaha? Tujuan audit yang berkaitan dengan saldo piutang usaha. 1. Detail tie-in. Piutang usaha dalam neraca saldo sama dengan jumlah file induk terkait dan totalnya telah ditambahkan dengan benar serta sama dengan buku besar umum. Yang kedua, keberadaan. Piutang usaha dicatat ada. 3. Kelengkapan. Piutang usaha yang ada telah dicantumkan. 4. Keakuratan. Piutang usaha sudah akurat. Yang kelima, klasifikasi. Piutang usaha sudah diklasifikasikan dengan benar. 6. Pisah batas. Pisah batas piutang sudah benar. Yang ketujuh, nilai realisasi. Piutang usaha dinyatakan pada nilai realisasi. Yang kedelapan, hak. Klien memiliki hak atas piutang usaha. Test of detail atas saldo. Sebagian besar pengujian piutang usaha dan penyisihan piutang tak terdagih didasarkan pada Aged Trial Balance. Aged Trial Balance menyajikan daftar saldo-saldo dalam file induk piutang usaha pada tanggal neraca, termasuk saldo pelanggan individual yang berada dan rincian setiap saldo pada waktu antara tanggal penjualan dan tanggal neraca. Konfirmasi piutang usaha adalah konsep yang terus berulang dalam pembahasan kita mengenai perancangan pengujian atas rincian saldo piutang usaha. Tujuan utama konfirmasi piutang usaha adalah untuk memenuhi tujuan eksistensi, keakuratan, dan pisah batas. SAS 67 AU 330 menyediakan 3 pengecualian terhadap keharusan menggunakan konfirmasi. Yang pertama, ada piutang usaha tidak material. Yang kedua, auditor mempertimbangkan konfirmasi bukti yang tidak efektif karena tingkat responnya kemungkinan tidak akan memadai atau tidak dapat diandalkan. Dan yang ketiga, gabungan tingkat risiko inheren dan risiko pengendalian rendah dan bukti substantif lainnya dapat diakumulasi untuk menyediakan bukti yang mencukupi. Jenis konfirmasi. 1. Konfirmasi positif. Komunikasi dengan debitor yang meminta pihak yang menerima untuk mengkonfirmasi secara langsung apakah saldo yang dinyatakan pada permintaan konfirmasi itu benar atau salah. 2. Formulir konfirmasi yang kosong. Jenis konfirmasi positif yang tidak menyatakan jumlah pada konfirmasi tetapi meminta penerimanya untuk mengisi saldo atau melengkapi informasi lainnya. 3. Konfirmasi faktur. Jenis konfirmasi positif lainnya di mana setiap faktur akan dikonfirmasi dan bukan saldo piutang usaha pelanggan secara keseluruhan. 4. Konfirmasi negatif. Ditujukan kepada debitor tetapi hanya akan meminta respon jika debitor tidak setuju dengan jumlah yang dinyatakan. Penetapan waktu. Bukti yang paling dapat diandalkan dari konfirmasi baru akan diperoleh jika konfirmasi itu dikirim sedekat mungkin dengan tanggal neraca. Jika keputusan untuk mengonfirmasi piutang usaha dibuat sebelum akhir tahun, biasanya auditor akan membuat sebuah schedule di muka
yang merekonsiliasi saldo piutang usaha pada tanggal konfirmasi dengan piutang usaha pada tanggal neraca. Keputusan sampling, faktor utama yang mempengaruhi ukuran sampel untuk mengonfirmasi piutang usaha berada dalam beberapa kategori dan mencangkup hal-hal berikut. Yang pertama, salah saji dapat ditoleransi. Yang kedua, risiko inheren. Yang ketiga, risiko pengendalian. Yang keempat, risiko deteksi yang dicapai dari pengujian substantif lainnya. Dan yang kelima, jenis konfirmasi. Analisis perbedaan. Jika permintaan konfirmasi dikembalikan oleh pelanggan, auditor harus menentukan penyebab setiap perbedaan yang dilaporkan. Dalam banyak kasus, perbedaan itu disebabkan oleh perbedaan waktu antara catatan klien dan pelanggan. Jika semua perbedaan telah diselesaikan termasuk yang ditemukan dalam melakukan prosedur alternatif, auditor harus mengevaluasi ulang pengendalian internal. Setiap salah saji, klien harus dianalisis untuk menentukan apakah hal tersebut konsisten atau tidak konsisten dengan tingkat risiko pengendalian yang dinilai pada awal audit. Jika sejumlah besar salah saji yang terjadi itu tidak konsisten dengan penilaian risiko pengendalian, auditor harus merevisi penilaian itu dan mempertimbangkan pengaruh revisi tersebut kepada audit. Auditor perusahaan publik juga harus mempertimbangkan implikasinya bagi audit pengendalian internal terhadap pelaporan keuangan.